Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Pak Bari Cesar Oktariadi, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Operasi, saya Dihampa Lupi dan teman saya Nur Rahmawati, kami akan memenuhi tugas dari Sistem Operasi mengenai penjadwalan pada Sistem Operasi. Dari presentasi ini, kami akan berbagi materi menjadi 3, yaitu tujuan penjadwalan, kedua algoritma penjadwalan, ketiga jenis penjadwalannya. Yang pertama terdapat penjadwalan. Sebelum kita mendalami materi ini, kami akan menjelaskan apa itu penjadwalan. Penjadwalan adalah proses mengalkulasikan sumber daya sistem operasi seperti CPU, memori, dan input atau output ke berbagai proses atau tugas yang sedang berjalan. Adapun lain dari arti penjadwalan adalah salah satu fungsi utama dalam sistem operasi yang bertanggung jawab mengatur penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Topik ini akan membahas tujuan, kriteria, dan berbagai algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi modern. Yang kedua, terdapat tujuan penjadwalan pada sistem operasi. Terdapat optimasi penggunaan sumber daya, meningkatkan respons sistem, mempercepat waktu proses, dan fairness. Tujuan utama yang lain tentang penjadwalan yaitu 1. Optimasi penggunaan sumber daya, meminimalkan waktu tunggu dan memastikan respon yang cepat bagi pengguna. Dan antara lain ada juga tujuan penjadwalan yaitu 1. Optimasi penggunaan sumber daya, misalnya penjadwalan harus memastikan sumber daya sistem dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya yang menganggur. 2. Meningkatkan respon sistem, yaitu algoritma penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan kecepatan respon sistem terhadap permintaan pengguna. 3. Meminimalkan waktu tunggu. Macam penjadwalan berusaha meminimalisir waktu yang dihabiskan proses dalam merebutkan sumber daya. Jadi waktunya dipersingkat gitu. 4. Fairness yaitu penjadwalan harus adil dengan memberikan kesepakatan yang sama pada semua proses. Terdapat kriteria penjadwalan seperti throughput, jumlah yang dapat diselesaikan per satuan waktunya, ada waktu tunggu, waktu rata-rata yang dihabiskan proses dalam antrean sebelum dieksekusi. Terakhir adalah waktu tunggu, waktu antara permintaan pengguna dan penyelesaian proses. Adapun tambahan lain dari kriteria penjadwalan yaitu fairness, memastikan semua proses mendapatkan jatah waktu CPU yang adil. Next. Terdapat algoritma penjadwalan yaitu FIFO, FCVS, SGF, dan RR yang akan dijelaskan lebih dalam oleh Nur Rahmawati. Algoritma penjadwalan itu terbagi menjadi 3. 1. Beberapa algoritma penjadwalan. 1. FCFS, SGF, prioritas, run robot, dan banyak lagi. Masing-masing itu memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Kedua, pemilihan algoritma. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem operasi. Fleksibilitas. Sistem operasi modern memungkinkan pengguna kombinasi algoritma untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam. Next. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Pada sistem operasi, sebuah metode antrian di mana proses atau data yang pertama kali masuk akan diproses terlebih dahulu sesuai urutan kedatangan. Kelebihannya, konsep intuitif dan menyerupai cara kerja antrean nyata sehingga mempermudah pemahaman dan debugging. Kelebihannya, FIFO tidak selalu memberikan hasil optimal dalam hal jumlah, peak, font, atau efisien proses, terutama dibandingkan algoritma lain seperti less ration usage. terdapat FCVS, first come, first serve.
adalah algoritma penjadwalan paling sederhana di mana proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Kelebihannya mudah diimplementasikan dan adil bagi semua proses, serta kekurangannya tidak mempertimbangkan prioritas atau kebutuhan proses sehingga dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama. SJF Short of Fish adalah algoritma yang memiliki proses dengan waktu eksekusi terpendek lebih dahulu. Kelebihan dapat meminimalkan waktu tunggu secara keseluruhan dengan mengeksekusi proses terpendek terlebih dahulu. Kelebihannya sulit memprediksi waktu eksekusi proses dan dapat menyebabkan proses dengan waktu eksekusi lama tertunda lama. Jenis penjadwalan, terdapat penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Di penjadwalan preemptif, proses yang dapat disela dan diambil oleh proses lain walaupun belum selesai dikerjakan. Sedangkan pada penjadwalan non-preemptif, proses akan disela sebelum selesai dan dilanjutkan ketika jatah waktu pemrosesannya tiba kembali. Terdapat perbandingan algoritma penjadwalan. Yang pertama, ringkasan algoritma. Masing-masing algoritma penjadwalan memiliki karakteristik dan kinerja yang berbeda-beda. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem operasi. Kedua, pertimbangan kontekstual. Selain algoritma, faktor-faktor lain seperti prioritas proses dan karakteristik beban kerja juga harus dipertimbangkan dalam menerapkan penjadwalan yang efisien. Terakhir, terdapat kombinasi algoritma. Sistem operasi modern seringkali mengkombinasikan beberapa algoritma penjadwalan untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.